menjauh darimu. Buang semua cerita, tapi kau tahu ku tak bisa menjadi yang kau minta. Terlalu lama terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Jika kau rasa kaulah segalanya, semua jadi percuma ini. Rasanya ku menjauh darimu. Buang semua cerita, tapi janganlah kau sesali apa yang tak terjadi. Terlalu lama terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka masker ya, karena kita akan mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang menjelang sore teman-teman relawan semua. Kenapa tidak dijawab atau selamat siang menjelang sore? Apakah bingung dengan pertanyaannya? Dengan salamnya ya? Oke. Selamat datang dalam acara Ngopi Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Senang sekali sore hari ini, ataupun ini siang apa sore ini sebetulnya? Siang oh ya? Oke, siang ya. Oke, senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu ya, teman-teman volunteer yang terbaik dan juara. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara yang tentunya teman-teman sudah pada tahu. Acara kita hari ini adalah acara Ngopi Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Yay. Ya, oke. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol seputar Pilkada Karawang yang akan diselenggarakan nanti nih. Di tanggal berapa sudah pada tahu belum? Sudah pada tahu belum? Nah, oke ya. Akan kita cari tahu, tapi saya mau tanya dulu nih, ngomong-ngomong atau Pilkada Karawang ini, perkara atau perihal Pilkada Karawang ini, teman-teman sudah pada tahu belum sih? Ada berapa paslon sih di kita? Ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 paslon, ada 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 sudah tahu? Sudah kenal siapa coba? Dr. Yesi Karya Lianti bersama calon wakilnya siapa? Haji Ahmad Adli Fairuz. Oke, kalau paslon nomor 2 siapa? Dr. Haja Selika Nurahadiana dengan calon wakil bupatinya siapa? Haji Aib Saepullah. Terus paslon nomor 3? Haji Ahmad Jamasari alias Kang Jimmy ya, dengan calon wakil bupatinya siapa? Ibu Yusni Rinzani SE. Oke, berarti sudah pada tahu dong? Saya yakin teman-teman, apalagi teman-teman ini volunteer dan aktivis ya, pasti pernah ketemu atau pernah menyapa di salah satu forum ya, pastilah ya. Oke, dan mudah-mudahan, oh iya, kalau sudah tahu paslonnya, teman-teman sudah tahu belum kapan sih pemilu atau pilkada di kita? Tanggal berapa? Tanggal 9 Desember. Hari apa tuh tepatnya tuh? Hari Rabu. Kalau teman-teman sudah mendapatkan ini, di sini ada informasinya ya.
dari tanggal kita nanti memilih kapan, terus paslonnya siapa. Jadi kalau sekarang tanggal 23 ya, berarti kita mesti punya waktu sekitar kurang lebih 2 minggu ke depan untuk memilih atau mempersiapkan mana nih paslon yang akan kita pilih untuk nanti memimpin Karawang supaya apa? Dengan harapan Karawang kita, kota kita ini bisa lebih maju ke depan. Tepuk tangan dong. Oke ya. Nah, di siang hari ini kita tidak akan sendirian, tidak akan hanya teman-teman dan saya doang ya. Kita juga nanti akan ada atau kedatangan narasumber, bukan kedatangan ya, malah yang ngundang kita ya narasumbernya. Alhamdulillah diantaranya. Oke, tapi sebelum saya undang narasumber kita pada sore hari ini atau siang hari ini, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Ini teman-teman audiens hari ini dari mana aja nih? Coba dari Akang ini Akang dari mana Kang? Iya, dari apa? Oh PMI, PMI Kabupaten Karawang. Tepuk tangan dong buat PMI Kabupaten Karawang. Waduh, terus ada yang selain dari PMI ada? Dari mana? Dari Kalandra. Dari Kak? Itu Kalandra itu apa sih? Lebih ke himpunan pecinta alam. Himpunan pecinta alam. Kalau sama apa? Sama, aduh saya lupa lagi. Oke, ini berarti dari pecinta alam sama PMI. Ada lagi yang lain? Tidak. Ada lagi? Wow, ini ada 2 komunitas hari ini yang terhimpun ya. Berarti KPUD hari ini sudah menghimpun berbagai macam komunitas untuk hadir di sini dalam acara sosialisasi Pilkada Karawang 2020. Ada 3. Ada satu lagi dari mana? Dari Pramuka Peduli. Waduh, bener ya banyak ya, ada 3 komunitas ya. Tepuk tangan dong buat KPUD Karawang yang udah ngehimpun kita nih hari ini ya, ngundang kita. Wow, alhamdulillah. Nah, rasanya tak perlu berlama-lama ya, karena mungkin waktu juga terus merepet terus. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah salah satu komisioner KPU Karawang. Beliau adalah Kang Iqmal Maulana. Tepuk tangan yang meriah dong untuk beliau. Monggo, silakan Kang. Oke, alhamdulillah. Namun karena di sini kursinya ada kursi apa namanya? Bantalnya ada 3 ya. Ada satu lagi yang kosong. Kita juga kehadiran seorang narasumber atau bintang tamu. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Beliau adalah Kang Muhammad Gari Gagarin SHMH. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Monggo Kang. Jadi obrolan kita nanti akan semakin menarik ya. Ada akademisi juga. Monggo Kang, sehat? Alhamdulillah. Monggo Kang, silahkan. Wow. Ini akan semua sehat? Alhamdulillah. Dah, senang sekali ya hari ini bisa bertemu langsung dengan komisioner KPU. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan seputar Pilkada Karawang tahun 2020 ini langsung saja siapin pertanyaan karena nanti kita ada sesi Q&A ya. Jadi ada question and answer, nanti beliau-beliau langsung nih yang akan langsung menjawab. Nah, ini lebih menarik lagi nih hari ini karena kedatangan juga seorang akademisi. Ya, beliau partnya hukum ya Kang ya? Ya Kang, saya salah menyebutkan atau tidak nih? Kang Muhammad Gari ya? Kang Muhammad Gari Gagarin. Oke. Kalau tidak salah Kaprodi ya Kang? Kaprodi dari UBP. Wow, tepuk tangan dong. Aduh, bener banget ini KPUD Karawang hari ini kuat. Kita udah diundang dari berbagai komunitas, dihadirkan juga narasumber yang expert ya. Aduh, alhamdulillah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat KPUD Karawang. Oke. Rasanya sudah tidak sabar untuk bertanya nih. Langsung saja mungkin untuk Kang Iqmal ya, untuk ketua atau komisioner KPUD Karawang. Nah, Kang Iqmal, seperti yang kita tahu ya Kang ya, kita sedang berada di tengah-tengah pandemi ini. Namun tahun ini KPUD Karawang khususnya ya, tetap terus melaksanakan nih pemilu atau pilkada di tengah pandemi ini nih. Nah, kira-kira alasan mendasarnya apa sih Kang gitu untuk tetap kekeh? Terus kalaupun nanti ada protokol kesehatan, apakah bisa meyakinkan kita nih dengan protokol kesehatan yang sudah disediakan? Monggo Kang. Baik, izin buka masker ya. Oke, siap Mangga. Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah para peserta dari unsur relawan kebencanaan ya. Iya, betul. Kebencanaan. Dan ini baru pertama kali KPU Karawang menggelar kegiatan yang dihadiri langsung oleh relawan, Kang. Wow, tepuk tangan tuh ya. Wow. Dari beberapa kali pemilihan kita, terakhir kemarin pemilu 2019, segmentasi untuk relawan ini memang belum kita sentuh. Jadi alhamdulillah sekarang sudah hadir di sini dan ini menjadi satu
gerakan bersama ya, Iya, betul, untuk bisa betul. mensukseskan pemilihan di Karawang. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa Kabupaten Karawang masih menggelar Pilkada 2020? Karena sebetulnya kita di Kabupaten, Kang, ya, itu hanya mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan kita di KPU RI. Betul, Nah, betul. jadi secara legitimasi undang-undang kita mengatur dalam PKPU 5 PKPU 6 2020 melanjutkan tahapan pilkada di tengah pandemi ini sudah menjadi kesepakatan antara KPU, kemudian Bawaslu, Mendagri dan DPR RI Komisi 2. Begitu. Nah, kenapa ini masih tetap dilanjutkan? Sebetulnya sih rasionalisasinya atau alasan logisnya adalah di pandemi ini kita semua sudah tahu banyak korban dalam situasi ini ya. Betul sekali. Salah satunya adalah banyak pedagang atau banyak pegiat ekonomi yang memang terganggu pendapatnya di situ. Di satu sisi kesehatan juga terganggu. Ketika dua atau banyak objek yang menjadi kerugian dalam pandemi ini, jangan sampai pemerintah sebagai pucuk pimpinan yang punya kebijakan dalam mengatasi berbagai situasi sosial, itu juga terganggu. Nah, makanya pilkada mau tidak mau harus digelar karena estafet kepemimpinan dalam pemerintahan tidak bisa dibendung. Betul. Satu hari tanpa pemerintahan maka semua struktur situasi bangsa ini akan kacau. Jadi oleh karena itu kemudian yang awalnya tanggal 23 September 2020 kemarin digelar, di bulan Maret sampai dengan bulan Juni kita stop dulu tahapan. Karena kan kita tahu di bulan itu memang sedang ekstrimnya ya, situasi pandemi di mana pertama kalinya sekolah diliburkan, kita dilarang datang ke masjid, umroh tidak boleh, dibatalkan semuanya ya, dan termasuk pilkada pun ditunda. Tapi di bulan Juni, tepatnya tanggal 15 Juni, semuanya disepakati ini mau tidak biasa dibiarkan. Maka muncullah istilah adaptasi kebiasaan baru. Termasuk dalam pilkada pun sama. Semua tahapan pilkada ini harus mengadaptasi protokol kesehatan. Protokol kesehatan, betul. Ujungnya adalah prinsipnya kita tidak bisa menunda estafet kepemimpinan dalam pemerintahan. Iya betul ya Kang ya. Iya. Kalau enggak bisa-bisa nanti yang menjadi yang terkena dampak dari pandemi ini tidak hanya aspek-aspek tadi yang akan sebutkan ya, tapi ke pemerintahan juga bakal kena. Betul. Walaupun misalnya bisa pakai PJ ya, atau pengganti pejabat dari bupati, tapi kewenangannya tidak penuh. Oh iya ya betul. Hanya sebatas pelaksanaan harian saja, tidak bisa menerbitkan kebijakan yang sifatnya untuk kedaerahan. Gitu. Betul. Nah, perkara protokol kesehatan ini ada ininya nggak kayak masalah atau kendala nggak? Ya sebetulnya sih dengan dijalankan pilkada di tengah pandemi ini satu keadaan yang memang baru kita alami. Ya, kalau pilkada atau pemilihan di tengah kebencanaan mungkin beberapa daerah sering ya. Misalnya kayak banjir, longsor itu bisa lah. Cuman kalau pandemi artinya yang kita tidak pernah mengalami, ini baru pertama kali kita mengalami. Semuanya belajar dari proses adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah semua kegiatan tahapan pilkada harus dikawal ketat dengan protokol kesehatan. Betul. Kegiatan kita tidak bisa berkerumun ya, Kang ya. Kemudian kampanye pun kita bisa saksikan sekarang sepi kampanye ini. Karena memang tidak boleh ada iring-iringan kendaraan, tidak boleh ada dangdutan, tidak boleh ada konser musik, tidak boleh ada apapun. Pokoknya kampanye ini diperbolehkan hanya dalam satu ruangan dan itu pun maksimal 50 orang. Oh, betul ya. Tetap jadi memang sepi ya. Asli ya. Dan ini tantangan buat KPU. Betul ya. Tantangan. Betul, ini jadi challenge tersendiri juga ya, betul. Bagi KPU. Oke, nah sebelum nanti kita lanjutin, mohon izin sama Kang Gari. Saya Akang aja boleh? Masya Allah Kak Prodi saya panggil Akang ya, Masya Allah ya. Nah, barusan dari Komisioner KPU bilang seperti itu. Bagaimana nih pandangan akademisi nih melihat persiapan penyelenggara pilkada di tengah pandemi seperti sekarang ini? Pandangannya enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Komisioner, Bang Iqmal, kemudian Akang dan teman-teman relawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya bisa bertatap muka dan berdiskusi, bercerita mengenai persiapan pilkada dan lain sebagainya pada forum ini. Terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, terkait dengan persiapan pilkada, memang situasi kali ini merupakan sesuatu hal yang baru. Nah, sehingga para penyelenggara pilkada itu dituntut untuk berkomitmen menjaga atau menegakkan protokol kesehatan.
karena dengan dikeluarkannya keputusan presiden tentang bencana nasional COVID-19, artinya itu memiliki dampak hukum yang sangat luas. Nah, yang namanya pilkada itu tidak mungkin logikanya tidak boleh berkerumun. Pastikan itu semuanya berkerumun dan lain sebagainya. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, pemerintah membuat kebijakan atau melakukan rekayasa sosial bagaimana caranya agar penyelenggara pilkada ini kita rubah paradigmanya, tidak lagi berkumpul tapi melalui media-media yang lain. Betul. Nah, artinya di sini menuntut kesadaran dari semua pihak untuk aware, untuk sadar pentingnya penegakan protokol kesehatan dalam melaksanakan pilkada. Nah, saya yakin penyelenggara pilkada KPU khususnya sudah menyiapkan beberapa opsi, beberapa kebijakan-kebijakan dalam hal pelaksanaan pilkada nanti. Iya, betul. Wow. Menarik sekali ya, ini perkara komitmen. Nah, sekarang kita pengen tahu nih bagian sejauh mana nih komitmen KPUD nih. Nah, ini untuk Kang Iqmal, Kang. Bagaimana nih, sejauh mana komitmennya KPUD Karawang? Di antaranya bagaimana sih mekanisme nanti pemilihan kita nih dengan protokol kesehatannya seperti apa? Boleh tahu nggak gambarannya seperti apa, Monggo? Ya, baik. Jadi yang pertama memang semua tahapan ini itu harus dipastikan menjamin keselamatan dan kesehatan penyelenggara, pemilih dan peserta pemilihan. Betul. Ya, penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, DKPP. Peserta pemilihan dalam hal ini adalah pasangan calon atau partai politik. Kemudian pemilih ya objek dari resort suara yang didapatkan oleh pasangan calon. Betul. Semuanya harus dijamin kesehatan dan keselamatannya. Penyelenggara untuk menjamin kesehatan dan keselamatan dan tidak menularkan infeksi itu secara berkala kita dalam kegiatan tahapan yang krusial ya, yang bersentuhan langsung dari 3 komponen itu harus dilakukan rapid test secara berkala. Berkala ya? Berkala ya. Kemudian kalau misalnya dinyatakan reaktif itu harus di swab. Di swab. Jadi komitmen kita sampai sebegitunya. Contoh ketika kita verifikasi faktual ya, Kang Gedi kemarin pencalonan, kemudian verifikasi coklit, tahapan pendataan pemilih langsung ke rumah-rumah, itu kan ada interaksi langsung antara penyelenggara dengan pemilih gitu ya. Nah, untuk memastikan si penyelenggara sehat juga tidak menularkan kepada pemilih, betul. Si penyelenggara atau dalam hal ini adalah PPS ya, PPS dan PPDP itu dilakukan rapid test dulu. Rapid test dulu. Rapid test. Kalau mereka dinyatakan reaktif tidak boleh bertugas, Kang. Jadi harus digantikan dengan petugas yang lain. Jadi teman-teman jangan takut dengan khawatir, penyelenggaranya aja sudah dipastikan insya Allah ya. Insya Allah sudah tadi rapid test terus ya secara berkala. Jadi teman-teman nanti untuk datang ke tempat pemilihan ke TPS nanti tidak perlu ragu insya Allah ya, karena dari penyelenggaranya saja sudah benar-benar dipersiapkan sesehat mungkin lah kasarnya kalau kita bilang ya. Betul ya Kang ya? Iya betul. Tepuk tangan atau tepuk tangan, Masya Allah. Nah sekarang ini boleh kasih tahu nggak Kang nih sedikit mekanisme pas pertama kita masuk nih, mekanisme dari protokol kesehatannya sendiri apa ada perbedaan gitu? Ya, di TPS. Betul, di TPS-nya nanti. Biar ada gambaran nih kita. Ya, baik. Jadi di TPS itu yang pertama tadi saya melanjutkan kaitan dengan kontrol kesehatan penyelenggara. Nanti di tanggal 30 November, artinya 10 hari sebelum 8 hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, semua penyelenggara KPPS itu harus rapid test. Jadi yang bertugas di tanggal 9 Desember dipastikan sudah sehat. Karena kalau dia dinyatakan reaktif harus swab. Kalau swab tidak juga hasilnya positif, maka harus digantikan. Kalau misalnya negatif masih bisa bertugas. Masih bertugas. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pada saat tanggal 9 Desember, pemilih datang ke tempat pemungutan suara dengan menggunakan undangan formulir C pemberitahuan. Nah, yang pertama diatur di situ adalah si pemilih datang ke TPS diatur jam kedatangannya. Kan kalau dalam undang-undang jam memilih ini atau jam pemungutan suara dari jam 7 sampai jam 1 ya. Jam 1. Nah, itu dibagi beberapa termin. Oh, ada terminnya. Ada terminnya. Dari jam 7 sampai jam 8 itu nomor pemilih berapa sampai berapa. Jam 8 sampai dengan 9 dan seterusnya ya. Ini untuk menghindari kerumunan di TPS. Yang kedua, pada saat masuk ke area TPS itu diberikan bak cuci tangan. Jadi wajib cuci tangan, kemudian diukur suhu. Ada juga. Ada diukur betul. Wah, sudah ini suhu. Ya. Kalau misalnya suhunya 37,3 maksimal itu boleh masuk.
Oh, tidak diperbolehkan masuk. Boleh masuk. Kalau misalnya di atas 37,3 derajat, artinya dia memang panas suhu badannya. Betul. Itu kita siapkan bilik khusus. Ada bilik kesehatan juga Ada nanti. bilik khusus. Wow, ada VIP. bilik khusus. Oh, tepuk tangan itu ya. VIP. Tepuk tangan. VIP. Wow. Diukur suhu, kemudian masuk ke area TPS. Nah, di petugas KPPS kemudian memberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Sekali pakai ya? Sekali pakai. Jadi setelah selesai langsung dibuang. Setelah selesai langsung dibuang. Kemudian ya seperti biasa menggunakan hak pilihnya dicoblos. Mau keluar area TPS tintanya tidak dicelup. Oh, tidak dicelup. Tapi ditetes. Diteteskan. Diteteskan. Oh, betul. Gitu. Agar si tinta tidak bergantian tangan kan, biasa bergantian tangan ya. Betul ya. Keluar dari TPS seperti biasa cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi. Selesai. Wah. Dan di dalam area pun untuk antar pemilih diatur jaraknya. Betul. Kemudian setiap 2 jam sekali ya, 2 jam sekali itu wajib disterilisasi area itu, didisinfektan. Semua meja, kursi itu harus disinfektan. Wah, ternyata jauh-jauh hari, bahkan ini mekanisme terbaiknya pun ya, mekanisme terbaik sudah disiapkan sekali ya oleh KPUD Karawang. Ini obrolan kita tentang Pilkada 2020 di tengah pandemi ini semakin menarik ya. Namun sayang kita harus terhalang jeda dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana karena kita setelah ini akan kembali lagi tetap di acara kita Ngopi Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Siapapun yang punya hak pilih di Indonesia ini, dia bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun berada. Tapi kalau di Karawang ini kan hanya yang ber-KTP Karawang saja. Oh iya. Makanya jumlahnya pun akan pasti berkurang. Pasti berkurang. Betul.